Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat senang kembali berjumpa untuk memberitakan firman Tuhan yang saya percaya dapat mengubah, membentuk hidup kita sehingga akan diberkati Tuhan. Dan kesempatan ini saya membahas tema yang sangat penting, yaitu belajar dari penyangkalan Petrus. Kita lihat ayatnya dari Matius pasal yang ke-26 ayat 69 sampai 70. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya bahwa salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah ketika seseorang mencoba menyangkal kita atau tidak mengakui hidup kita, menolak hidup kita. Ada anak-anak yang sangat kecewa lalu melarikan diri. Kenapa? Karena nggak diakui oleh orang tuanya, ya kan? Begitupun dengan sebaliknya, ada anak yang tidak mengakui orang tuanya sehingga orang tuanya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, hal itu bisa terjadi sekalipun kita sudah buat hal yang baik, kita sudah menolong orang, ya kan? Kita sudah berkorban habis-habisan. Tapi faktanya ketika kita susah, ketika kita sedang menderita, dia tidak mengakui apa yang kita buat, ya kan? Nah, ini yang saya perhatikan dalam konteks ini. Ternyata seorang murid Yesus yang bernama Petrus, ya kan? Siapa itu Petrus? Dia ini adalah salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan. Karena ada 3 murid yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama adalah Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan kalau mau jujur, Petrus sudah melihat hal-hal yang nasihat dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Petrus ini kan cuma seorang nelayan yang sebetulnya status sosialnya bukan tinggi-tinggi amat, itu status yang rendah. Tetapi Yesus tidak memandang statusnya, bahkan justru Yesus memanggil dia dan menjadikan dia menjadi seorang murid Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Bahkan kalau lihat Alkitab, Yesus sudah melakukan kebaikan kepada Petrus. Dia buat mukjizat, dia membela mereka, dia mengasihi mereka. Tetapi sangat luar biasa. Dalam ayat ini dijelaskan, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan sampai dikatakan dia bersumpah, dia mengutuk, "Aku tidak mengenal dia." Artinya apa Bapak Ibu? Sebagai orang percaya, kita harus waspada. Jangan sampai kita udah menyebut diri Kristen, sudah menyebut diri pelayan Tuhan, tetapi hidup kita nggak sadar bisa menyangkal Tuhan. Karena menyangkal Tuhan itu bisa dalam 2 bentuk. Yang pertama, menyangkal secara praktis. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu firman, tetapi tidak melakukannya, itu saya sebut namanya juga menyangkal. Tetapi ada sangkalan yang kedua secara teoritis. Betul-betul mengaku dengan mulut bahwa kita tidak mengenal, kita tidak mengakui Yesus dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus waspada. Karena salah satu hal yang paling berbahaya adalah kalau kita menyangkal Yesus. Karena Yesus berkata, "Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Tetapi sebaliknya, barang siapa mengakui aku di depan manusia," Yesus bilang, "aku akan mengakuinya di hadapan Bapa." Sebagai orang percaya, kita harus pastikan spirit penyangkalan Petrus jangan sampai ada dalam hidup kita. Kalau enggak, suatu saat kita akan menyesal. Pertanyaan sederhana, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Saya perhatikan, yang pertama adalah karena tidak mengerti dan melupakan firman Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, Yesus sudah berkata, memperingatkan Petrus, "Hai Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku." Tetapi faktanya, Petrus melupakan hal itu. Ya kan, dia tidak ingat apa yang Yesus sampaikan. Nah, saya melihat dalam berjemaat, ada banyak orang yang mirip-mirip dengan Petrus. Sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kan, bahkan khotbah yang luar biasa. Tetapi karena lupa firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya hidupnya tetap sama. Ketika dihadapkan kepada kesulitan, dia menyangkal Tuhan, dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi kita harus mengerti dan jangan lupa firman. Orang yang lupa firman satu saat pasti akan menyangkal Tuhan. Yang kedua, mengapa Petrus menyangkal Yesus? Yang kedua, karena belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Konsep orang Yahudi tentang Mesias adalah mereka berpikir Yesus itu adalah Mesias politis. Sehingga Petrus juga berpikir
Kalau saya menjadi murid Yesus, maka satu saat saya akan menjadi menteri, saya akan menjadi pejabat, saya akan menjadi orang hebat. Tetapi sekarang ketika Yesus ditangkap, imannya tergoncang. Ya kan? Jadi untuk kita bisa tetap setia, tetap bertahan dalam keadaan apapun, ingat, harus kita sungguh-sungguh mengenal Yesus bahwa dia bukan sekedar Mesias politis, Mesias mukjizat, Mesias berkat, tetapi Mesias yang membawa keselamatan dalam hidup kita. Yang ketiga, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Yang ketiga saya perhatikan adalah karena imannya belum dewasa. Yesus bilang kepada mereka, awaslah imanmu akan tergoncang. Dan dengan kesombongan rohaninya, Petrus berkata, oh guru, aku sekali-sekali tidak akan menyangkal engkau. Aku akan memberikan nyawaku kepada guru. Tapi faktanya, karena Petrus tidak dewasa, dia menyangkal juga. Artinya apa Bapak Ibu? Mau setia kepada Tuhan itu tidak tergantung pengakuan kita. Ya kan? Tidak tergantung hebatnya perkataan kita, tetapi tergantung hebatnya kesetiaan kita. Ketika kita menghadapi resiko, bahkan ketika kita terancam, maka kita akan bilang sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup saya. Karena itu mari Bapak Ibu, kita belajar dari penyangkalan Petrus, supaya kita sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan tetap setia. Dengan cara tetap bertumbuh dalam firman, tetap setia kepada Tuhan karena mengenal Yesus, dan kita tetap bertumbuh dalam iman. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.